Di sini saya akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah perhitungan yang menghitung antara kekayaan, hutang, serta modal yang dimiliki suatu perusahaan. Persamaan dasar akuntansi digunakan untuk melakukan pembukuan secara sederhana. Pada kolom persamaan dasar akuntansi terdapat kolom description dan aset sama dengan liabilities dan equity. Untuk rumus persamaan dasar akuntansi itu adalah aset sama dengan liabilities ditambah equity. Makanya dalam persamaan dasar akuntansi itu dalam kolomnya terdapat akun yang dibagi menjadi 3. Itu ada aset, liabilities, dan equity. Langsung ke pembahasan soal yang pertama. Pada tanggal 1 Februari 2023, investasi awal Bapak Adib yang menjadi uang modal dan dibayarkan secara kontan dari perusahaan sebesar 10.500.000. Di sisi lain terdapat investasi dalam bentuk motor sebesar 1 juta. Di sini untuk Bapak Adib menginvestasikan sejumlah uang yang dimana kasnya akan bertambah sebesar 10.500.000 dan dia juga menginvestasikan berupa kendaraan sebesar 1 juta, di mana modalnya itu juga akan bertambah sebesar 11.500.000. Di dalam persamaan dasar akuntansi kita menggunakan akunnya share capital. Jadi persamaan dasar akuntansinya itu di aset ada kas sebesar 10.500.000, ada vehicle sebesar 1 juta, dan di equity ada share capital sebesar 11.500.000. Soal nomor 2, 2 Februari 2023 pengeluaran untuk kepentingan pembayaran sewa gedung selama 1 bulan dengan harga 1.100.000. Karena dia mengeluarkan uang untuk kepentingan pembayaran sewa, maka kasnya berkurang sebesar 1.100.000 dan modalnya juga ikut berkurang sebesar 1.100.000. Dalam persamaan dasar akuntansi, apabila dia mengeluarkan uang yang otomatis uangnya berkurang, maka menggunakan tanda minus. Kemudian setelah akun pertama dan akun kedua dimasukkan, ada yang namanya saldo. Saldo itu merupakan penjumlahan antara tanggal pertama dan tanggal kedua. Contohnya di kas pada tanggal 1 10.500.000 dan di tanggal 2 ada minus 1.100.000 ditambah hasilnya 9.400.000. Dan di kendaraan karena dia di tanggal 2 tidak ada nominalnya, maka di saldonya tetap diturunkan harga yang sama seperti di tanggal 1. Nah, di share capital juga sama. 11.500 ditambah minus 1.100 dapat 10.400. Kemudian soal nomor 3. 3 Februari 2023 melakukan pembelian untuk perlengkapan dengan kredit seharga 900 serta motor dengan harga 1.500.000. Karena dia membeli perlengkapan, maka akunnya ada di aset berupa perlengkapan sebesar perlengkapan atau suplai 900.000 dan kendaraan vehicle sebesar 1.500.000. Karena dia membeli secara kredit, maka akun payable-nya, akun utangnya itu bertambah sebesar 2.400.000. Kemudian untuk saldonya karena di kas di tanggal 3 itu tidak ada, maka dari saldo sebelumnya diturunkan jadi 9.400.000. Kemudian di vehicle antara saldo dan transaksi tanggal 3 ditambah 1 juta ditambah 1.500.000 hasilnya 2.500.000.
Dan di supplies tinggal diturunkan 900, di akun payable juga tinggal diturunkan menjadi 2.400.000, dan di share capital juga tinggal diturunkan 10.400.000. Kemudian dilanjutkan oleh Novia. Maaf, selanjutnya Aldinda. Dilanjutkan oleh Aldinda. Pada tanggal 4 Februari 2023, mendapatkan pemasukan untuk pendapatan jasa sebesar 2 juta. Jadi kita tulis di cashnya nominal 2 juta dan di nama akun Fish Earn sebesar 2 juta. Untuk saldonya, karena cashnya itu bertambah, jadi 9.400.000 itu ditambah 2 juta, jadi 11.400.000. Terus nama akun setelahnya itu tinggal diturunkan karena tidak ada penjumlahan. Seperti vehicle 2,5 juta, 2.500.000 itu tinggal diturunkan sebesar 2.500.000. Kemudian supply 900 tinggal diturunkan 900. Account payable 2.400.000 tinggal diturunkan 2.400.000. Share capital diturunkan juga 10.400.000 dan cash earned diturunkan juga sebesar 2 juta. Kembali ke soal. Pada tanggal 5 Februari 2023 melakukan pembayaran untuk tagihan listrik selama 1 bulan ke depan sebesar 250.000. Jadi di cashnya itu dikurang 250.000, saya taruh di cash 250.000 karena tidak ada penjumlahan lain. Dan di nama akun weather, telepon, elektronik expense itu ditulis juga 250.000. Kemudian untuk saldonya, karena dia membayar berarti cashnya berkurang. Jadi 11.150.000. Lalu nama akun setelahnya itu tinggal diturunkan saja. Seperti vehicle 2.500.000 itu tidak ada penjumlahan, jadi 2.500.000. Kemudian 900 untuk price diturunkan. Account payable 2.400.000 juga diturunkan. Share capital saldonya juga tinggal diturunkan 10.400.000. Kemudian cash earned diturunkan juga 2 juta. Kemudian water, telepon, and electricity expense itu 250.000. Nomor selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alia. Transaksi tanggal 6 Februari 2023, pemilik Bapak Adip membutuhkan pembayaran dengan mengeluarkan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi sebesar 200.000. Karena untuk kepentingan pribadi, maka cashnya berkurang dan pref-nya berkurang. Jadi untuk saldonya 11.150.000 dikurang 200.000 sama dengan 10.950.000. Untuk kolom-kolom yang lainnya tinggal diturunkan, sama juga yang untuk price. Transaksi tanggal 7 Februari 2023, pendapatan masuk sebesar 1.250.000. Karena pendapatan masuk, jadi cashnya bertambah. Untuk saldonya, maka 10.950.000 ditambah 1.250.000. Hasilnya 12.200.000. Untuk kolom-kolom untuk apa anjir? Wait, ini apa? Fish earning. Itu kenapa dia bertambah juga?
Ini kenapa bertambah juga? Pas earned-nya apa? Itu pendapatan, honor. Hmm, terus gimana? Gue ulang lagi. Apa sih, coba lihat soalnya. Balik ke soal Lanjut sih. aja. Lanjut aja. Kalau enggak, maaf untuk gitu. Diapain deh. Katanya. Tapi itu benar, Mut. Benar. Itu sama aja kayak kas bertambah, pendapatan bertambah, Al. Hmm, gue lanjut aja. Dilanjut aja. Dari soal gak? Dari soal atau lanjut aja? Nggak usah, nanti aja. Kalau enggak, lu bilangnya, mohon maaf, saya keliru, ternyata benar pendapatan. Biasanya itu pendapatan dan bertambah juga gini kata-katanya. Tanggal 7 Februari, pendapatan masuk sebesar 1.250.000. Maka karena pendapatan, jadi cash-nya bertambah. Dan kolom cash earning-nya juga bertambah 1.250.000. Untuk saldonya, 10.950.000 ditambah 1.250.000, hasilnya 12.200.000. Untuk fast earning-nya 200.000 ditambah 1.250.000, hasilnya 3.250.000. Untuk transaksi tanggal 8 Februari 2023 membayar gaji karyawan sebesar 2.250.000. Itunya mana tabelnya? Sebesar 70.000, Al. Oh, Iya. oh iya, iya. 8 Februari 2023 membayar tagihan air sebesar 70.000. Karena karena membayar tagihan air berarti cashnya berkurang sebesar 70.000. Dan ini kalau apa dah? Naikin deh, naikin. Enggak, ini yang 70.000 yang berkurang kolom apa namanya. Kolom water, telephone, electricity expense juga berkurang. Berarti di saldo 12.200 dikurang 70.000 sama dengan 12.130. Dan water, telephone, and electricity expense 250.000 dikurang 70.000 sama dengan 320. Transaksi pada tanggal 9 Februari 2023 membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Karena membayar gaji karyawan, maka cash-nya berkurang menjadi 2.500.000 dan pada akun wages expense yaitu 2.500.000. Pada saldonya, dikarenakan saldo sebelumnya yaitu 12.130.000 dan pada akun tanggal 9 Februari yaitu minus 2.500.000, maka dikurang menjadi 9.630.000. Dan nominal pada akun-akun lain karena diturunkan saja. Selanjutnya, pada transaksi tanggal 10 Februari 2023, penghasilan masuk sebesar 3 juta.
karena penghasilan masuk sebesar 3 juta, maka di cash-nya bertambah menjadi 3 juta, dan di fees earning-nya juga bertambah 3 juta. Lalu, saldo sebelumnya dan saldo pada tanggal 10 Februari bertambah menjadi 12.630.000. Pada akun fees earning, di saldo sebelumnya dengan nominal 3.250.000 dan pada tanggal 10 Februari 3 juta, maka ditambah menjadi 6.250.000. Sisanya nominalnya diturunkan saja. Berikutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Transaksi 11. Februari 2023 membayar kebutuhan untuk rekening telepon sebesar 100.000. Bersama akuntansinya karena membayar kasnya berkurang 100.000 dikasih min, terus plus earned water telepon and electric expense berkurang juga 100.000. Untuk saldonya, saldo sebelumnya 12.630 dikurang 100.000 jadi 12.530. Kolom water telepon and electricity expense minus 320 ditambah jadi karena minus juga 100 jadi minus 420. Yang akun yang lainnya tetap karena tidak ada transaksi. 12 Februari 2023 penghasilan masuk sebesar 2.750.000. Persamaan akuntansinya, cash bertambah karena penghasilan masuk sebesar 2.750.000. Dan first earned-nya juga bertambah 2.750.000. Saldonya ditambah jadi saldo sebelumnya 12.530 ditambah 2.750.000 jadi 15.280.000 di kolom cash. First earned-nya saldo sebelumnya 6.250.000 bertambah 2.750.000 jadi 9 juta. Yang lainnya tetap. 13 Februari 2023 perusahaan Godi membutuhkan pengeluaran untuk kepentingan pribadi sebesar 150.000. Persamaan akuntansinya, kas berkurang di 150.000 dan pref juga berkurang 150.000. Saldo sebelumnya 15.280.000 dikurang 150.000 jadi 15.130.000. Yang pref saldo sebelumnya 200.000 minus 200.000 ditambah karena sama-sama minus 150.000 jadi minus 350.000. Yang lainnya tetap karena tidak ada transaksi. Balance ditambah semuanya. Akun aset jadi 18.530.000. Akun liability 2.400.000. Akun equity 16.130.000. Akun liability sama equity ditambah jadi 18.530.000 jadi balance.